Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt lailah ahad 11 Oktober 2025. Maka seperti biasa di malam ahad ini kita mengadakan tadrib al-khitabah, latihan untuk berkhutbah dan latihan untuk ceramah bagi santri-santri di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana mereka menghafalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu ditatbik, diaplikasikan, dipraktekkan dengan berceramah. Maka insya Allah pada kesempatan malam ini akan berceramah saudara-saudara kita dari Ahuna Sufyan di Lubuk Linggau dan juga dari Ahuna Abdurrahman dari Darmasraya. Maka untuk mempersingkat waktu dipersilahkan, tafadhalu hafizakumullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kalian bertawakal wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Maka apa itu tawakal? Maka tawakal ialah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, hanya kepada Allah, dengan berikhtiar dan melakukan usaha-usaha, dan dibarengi dengan meyakini bahwasannya Allah pasti akan memberikan jalannya kepada kita. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila engkau telah berazam, engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka sungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah pasti akan, niscaya Allah pasti akan memberikan kepadanya kecukupan. Innallaha balighu amri, karena dan sungguhnya Allah itu adalah Maha yang bisa menuntaskan pekerjaan, menuntaskan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka sungguhnya Allah itu telah membuat ketentuan terhadap segala sesuatu. Maka dari contoh-contoh tawakal ialah sebagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam lama ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Kemudian dia berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil,
cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan tempat bersandar diri. Dan juga sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ketika mereka berdua hijrah dari Makkah menuju Madinah, ketika mereka diikuti oleh kaum musyrikin, kemudian mereka bersembunyi di balik gua, kemudian Abu Bakar merasa takut. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma dhannuka ya Abu Bakar? Apa yang engkau akan pikirkan wahai Abu Bakar? Bisnaini, tentang dua orang yang Allahu salisuhuma, yang Allah menjadi sosok ketiga di antara kedua orang tersebut." Kemudian turun ayat, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau takut, janganlah engkau ragu bahwasanya Allah itu bersama kita. Dan juga sebagaimana dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan tidaklah orang-orang yang beriman itu mereka ialah orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan dari tilawaah Al-Quran, dari ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka dan kepada Allah mereka bertawakal. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan ketika dua orang di antara golongan kalian mundur tak karena takut dari perperangan, maka ingatlah bahwasanya Allah lah sebagai penolong bagi mereka, dan sungguhnya kepada Allah lah mereka berserah diri. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Allah lah yang telah membimbing kami menuju jalan-jalan keselamatan? Maka kami pasti niscaya akan tetap selalu bersabar terhadap cobaan-cobaan yang datang kepada kami dan ujian-ujian yang datang kepada kami, dan kepada Allah lah kami bertawakal dan berserah diri. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinahum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim." Maka ketika orang-orang munafik itu dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, mereka berkata bahwasanya mereka itu orang-orang yang beriman, mereka ditipu oleh agama mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, mengatakan, "Maka bertawakallah kalian semua kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha bijaksana lagi Maha perkasa." Dan di antara keutamaan dan di antara contoh-contoh bertawakal ialah seorang yang apabila dia tertimpa sakit, kemudian dia berdoa meminta ampunan kepada Allah, kemudian dia dibarengi dengan ikhtiar, dia berobat dan mengatur pola makannya, kemudian dia menyerahkan segala sisa-sisanya dan mengharapkan bahwasanya Allah lah yang menurunkan penyakit dan menyembuhkannya. Dan di antara keutamaan orang yang bertawakal, yang pertama ialah orang yang bertawakal maka Allah akan memberikan kepada orang yang bertawakal itu anugerah, perlindungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim."
maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah maha bijaksana lagi maha perkasa. Dan yang kedua, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencintai dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159, "Fa in 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan barang siapa dan apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan keutamaan yang ketiga, bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya kecukupan baik dari harta dan yang lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya kecukupan dari harta, dari segala sesuatu yang dia usahakan. Dan keutamaan yang keempat ialah Allah akan memberikan kepadanya keselamatan, jalan menuju keselamatan, sebagaimana ayat "Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana." Dan mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan Allah lah yang telah membimbing kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang menuju keselamatan. Dan keutamaan yang terakhir, yaitu keutamaan yang kelima, ialah Allah akan melimpahkan rezekinya. Allah akan memberikan kepadanya rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Sebagaimana hadis yang diuriatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Majah di dalam sunannya, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi hada hadisun hasan, dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Jami' as-Sahihnya, bahwasanya dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu biqanan." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah kalian itu semuanya bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki. Allah akan melimpahkan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah melimpahkan rezeki kepada burung yang dimana dia itu pada pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong dan temboloknya kosong, dan pulang di petang hari dalam keadaan tembolok dan perutnya penuh." Maka dari sini ya ibadullah, marilah kita selalu bertawakal kepada Allah di setiap saat. Ketika kita berdakwah, di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam pekerjaan dan di dalam keseharian kita, maka tidak lekang dan tidaklah kita jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Maka kamilah masuk tentang bahwa membunuh itu termasuk dosa, dan dalilnya Allah berfirman, wa may yaqtul nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardh faka'annama qatala an-nas jami'a. Barang siapa yang bunuh jiwa dengan jiwa ataupun membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yaqtul nafsan
wa may yaqtul nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan barang siapa yang membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkan kecuali dengan alasan yang benar, maka kami telah mengetahui bahwa bunuh itu haram, dan kami masuk bahwa membunuh itu termasuk dari dosa yang besar. Wa dalil qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannaman khalidan fiha, dan barang siapa yang membunuh muslim dalam keadaan sengaja maka bagi dia masuk api neraka. Dan dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari 7 perkara, yaitu berkata, apa itu hai Rasulullah? Berkata, syirik kepada Allah dan sihir, dan membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkannya. Dan dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim ke muslim diharamkan darahnya dan hartanya dan jiwa dan harga jiwanya. Dan kami masuk bahwa tidak boleh membunuh kecuali dengan 3 perkara. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in mu'min yashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalath, al-thayyib az-zani wan nafsu bin nafs wa tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di asalnya diharamkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Orang muslim yang syahadat, yang mengesahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali dalam 3 perkara, yaitu zina dan yang mempunyai pasang, dan membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkannya, dan yang meninggalkan agamanya. Wal qatl fil Islam lahu ahkam, dan membunuh di Islam ada padanya hukum. Yang pertama, al-qatlul muta'ammad, maka dia dibunuh, yang membunuh yang sengaja, maka bagi dia dibunuh kecuali kalau misalnya diampuni keluarga yang dibunuh. Wa dalil qauluhu ta'ala faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannaman khalidan fiha. Dan yang kedua, al-qatl al-khata' fala yujidu fihi al-qisas lakin yujidu fihi ad-diyah. Orang yang bunuh dalam keadaan tidak sengaja maka tidak ada qisas padanya, tapi dibayarkan diyah. Wa dalil qauluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin awdiyatin musallamatun ila ahli. Barang siapa yang bunuh dalam keadaan tidak sengaja maka bagi dia untuk melepaskan budak ataupun membayar dia kepada musallamatun, kepada keluarga yang dibunuh. Dan dari yang kedua, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain wa taubatan min Allah. Dan barang yang tidak mendapati yaitu dia, maka bagi dia untuk berpuasa 2 bulan dan mengharapkan ampunan Allah. Maka semoga Allah menjauhkan kami dari membunuh dan 3 perkara itu. Wa naktafi lahuna wa barakallahu fiikum.